Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Bayu Jatmiko. Saya mahasiswa PGSD Untirta, di mana pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Siklus pada Makhluk Hidup. Jadi, pada materi ini membahas bagaimana makhluk hidup mengalami proses pertumbuhan, perkembangan, hingga akhirnya bereproduksi atau berkembang biak untuk menjaga kelangsungan spesiesnya. Nah, pemahaman mengenai siklus hidup ini sangat penting, terutama bagi kita yang sedang mempelajari ilmu pengetahuan alam di kelas 3. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai apa itu siklus hidup. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan siklus hidup. Jadi, siklus hidup adalah serangkaian tahapan perubahan yang dialami makhluk hidup mulai dari awal kehidupannya, selanjutnya tumbuh menjadi dewasa, bereproduksi, hingga pada akhirnya mati. Nah, tahapan tersebut kemudian berulang kembali melalui generasi berikutnya. Itu adalah tadi mengenai apa itu siklus hidup. Nah, selanjutnya pentingnya memahami siklus hidup. Mengapa kita perlu memahami pentingnya siklus hidup? Karena pemahaman tentang siklus hidup sangat penting untuk membantu kita menggali bagaimana makhluk hidup mempertahankan keberadaannya di dunia ini. Nah, selain itu, kita juga bisa mengetahui bagaimana peran kita sebagai makhluk dalam menjaga kelestarian makhluk hidup dan juga lingkungan tempat mereka hidup. Nah, pada topik pembahasan, kita akan membahas tentang 3 siklus pada makhluk hidup, yaitu siklus hidup pada manusia, siklus hidup pada hewan, dan juga yang terakhir, yaitu siklus hidup pada tumbuhan. Nah, untuk yang pertama, siklus hidup pada manusia. Sebelum kita membahas tentang siklus hidup, jadi tadi sudah diterangkan siklus hidup adalah rangkaian perubahan makhluk hidup dari lahir hingga menghasilkan keturunan untuk menjaga kelangsungan spesies. Di pada siklus hidup manusia di sini, pertama kita akan membahas dari manusia itu berawal dari janin. Nah, setelah manusia berada di dalam kandungan atau dalam perut selama 9 bulan, janin kemudian lahir menjadi bayi. Pada fase ini manusia hanya mampu melakukan aktivitas terbatas seperti menangis, tidur, dan juga minum. Nah, selanjutnya seiring berjalan waktu, bayi yang kecil tumbuh menjadi anak-anak. Nah, pada tahap ini, manusia mulai belajar berjalan, berbicara, bermain, dan mengenali lingkungan sekitarnya. Anak-anak terus bertumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun mental. Selanjutnya, setelah anak-anak memasuki masa dewasa, manusia menjadi lebih matang dalam berpikir dan juga bertanggung jawab. Pada tahap ini, manusia dapat bekerja, berkeluarga, dan memiliki keturunan. Nah, kehadiran keturunan inilah yang menjadi awal siklus hidup generasi berikutnya. Jadi, siklus hidup manusia akan berulang dari awal. Untuk manusia sendiri, manusia tidak mengalami metamorfosis seperti hewan tertentu, tetapi mengalami perubahan dan perkembangan yang sangat signifikan di setiap tahap kehidupannya. Nah, setelah mempelajari tentang siklus hidup manusia, selanjutnya kita akan mempelajari siklus hidup pada hewan. Yang pertama, di sini ada metamorfosis sempurna dan juga metamorfosis tidak sempurna. Jadi, siklus hidup pada hewan itu terbagi menjadi 2. Yang pertama kita akan membahas metamorfosis sempurna. Nah, metamorfosis sempurna di sini contohnya adalah hewan kupu-kupu. Nah, untuk pengertiannya, metamorfosis sempurna adalah perubahan bentuk total dari satu tahap ke tahap berikutnya. Nah, contoh paling populer adalah contohnya di sini adalah hewan kupu-kupu. Nah, siklus kupu-kupu itu dimulai dari telur. Kemudian, setelah telur tersebut menetas menjadi larva atau ulat. Nah, pada fase ini ulat akan banyak makan untuk menyimpan energi. Setelah cukup besar, ulat tersebut berubah menjadi pupa atau kepompong. Nah, pada fase inilah terjadi perubahan besar di mana tubuh ulat mengalami transformasi menjadi kupu-kupu. Nah, setelah metamorfosis muncullah kupu-kupu dewasa. Nah, pada tahap inilah kupu-kupu dapat kawin dan juga menghasilkan telur kembali, sehingga siklus kehidupannya akan terus berulang. Selanjutnya ada metamorfosis tidak sempurna. Nah, berbeda dengan metamorfosis sempurna,
metamorfosis tidak sempurna itu tidak mengalami fase pupa atau kepompong. Contohnya di sini adalah hewan belalang. Nah, apakah kalian tahu hewan belalang itu memiliki metamorfosis yang sangat singkat? Jadi siklusnya dimulai dari telur, kemudian menetas jadi nimfa, dan kemudian menjadi belalang dewasa. Nah, metamorfosis tidak sempurna ini menunjukkan perkembangan bertahap, tetapi perubahan bentuk yang terjadi itu tidak drastis seperti pada kupu-kupu. Itu tadi tentang mengenai metamorfosis sempurna dan juga tidak sempurna pada hewan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai siklus hidup pada tumbuhan. Jadi, selain manusia dan hewan, tumbuhan juga memiliki siklus hidup. Siklus hidup tumbuhan dimulai dari yang pertama biji. Biji yang ditanam di tanah akan mendapatkan air dan juga cahaya, serta nutrisi akan tumbuh menjadi tunas. Nah, tunas tersebut kemudian berkembang menjadi tumbuhan dewasa. Setelah mencapai tahap dewasa, tumbuhan akan menghasilkan bunga. Nah, dari bunga tersebut kemudian akan mengalami proses penyerbukan dan juga pembuahan. Setelah itu, bunga berubah menjadi buah. Nah, di dalam buah tersebut terdapat biji, yang dimana ketika kita memakan buah, maka bijinya akan kita buang atau dapat kita tanam kembali. Nah, dari biji tersebut muncullah kembali tumbuhan baru, yang dimana hal tersebut terjadilah siklus hidup tumbuhan yang berawal dari biji. Nah, tumbuhan juga berperan penting dalam kehidupan karena menghasilkan oksigen dan makanan bagi makhluk hidup lain. Karena itu, memahami siklus hidup tumbuhan juga berarti memahami salah satu unsur penting dalam keberlangsungan kehidupan bumi. Nah, selanjutnya adalah peran kita dalam siklus makhluk hidup. Yang pertama yang dapat kita lakukan adalah menjaga lingkungan. Yang kedua, melestarikan hewan dan tumbuhan. Yang ketiga, menanam dan merawat tanaman. Yang keempat, mendukung daur hidup hewan. Dan yang terakhir, tidak mencemari lingkungan. Itu tadi peran yang dapat kita lakukan sebagai makhluk hidup, khususnya manusia, pada keberlangsungan makhluk hidup lain. Nah, jadi kesimpulan dari materi mengenai siklus hidup makhluk hidup, yaitu makhluk hidup, siklus makhluk hidup adalah proses tumbuh, berkembang, dan berkembang biak untuk kelangsungan spesies. Penting bagi ekosistem, kita harus menjaganya. Jadi itu tadi, bahwa setiap makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan juga tumbuhan mengalami tahapan yang berbeda-beda. Nah, dengan menjaga lingkungan dan melestarikan makhluk hidup di sekitar kita, berarti kita sudah berperan dalam menjaga keberlangsungan siklus hidup di bumi. Itu tadi adalah penjelasan materi terkait siklus hidup makhluk hidup dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang dapat dipahami atau dimengerti. Bisa dimaklumkan. Demikian presentasi dari saya kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan juga bagi yang sudah menyimak video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.